Hai, Shalom. Shalom saudara terkasih di dalam nama Yesus Tuhan. Apa kabar? Haleluya. Saya percaya kita semua selalu baik-baik saja. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita naikkan syukur dan mengucap pujian kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas semua yang Kau beri Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Bagaimana Kau memberikan kami kehidupan yang kembali Tuhan. Allah Bapa yang baik, Engkau gunung batuku dan sumber kekuatanku. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami masih bisa dapat bangun kembali. Dan kami masih bisa merasakan nafas kami berada dalam tubuh kami. Kami juga masih bisa mendengarkan kicauan burung yang bernyanyi merdu Tuhan. Dan sinar matahari yang menembus tubuh kami. Tuhan Yesus yang baik, Engkau kekuatan, Engkau gunung batuku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga ya Allahku, kalau semalaman kami tidur dengan nyenyak, tanpa kurang satu apapun di saat kami bangun. Terima kasih Allah Bapa, buat seluruh keluarga kami juga yang bangun dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengar suara ilahi, yaitu firman-Mu ya Tuhan. Firman yang datang dari Engkau Tuhan, yang memang buat kami Tuhan untuk menjadi rema dalam hidup kami Bapa. Allah Yesusku yang baik, kami siap mendengar Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari saudara terkasih, kita dengar firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 4 ayat 1 sampai dengan 9. Perikopnya adalah doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesusku yang baik.
Sungguh firman-Mu dahsyat untuk hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, Engkau baik Allahku. Yesus, Yesus. Saudara terkasih, dari ayat ini kita belajar bahwa kita hanya tinggal duduk diam dan taat apa yang mau kita lakukan dan berbicara kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Kita duduk diam karena kita tahu Tuhan kita yang akan bekerja buat kita. Sehingga damai Tuhan adalah untuk hati yang gelisah. Saudara terkasih, banyak kecemasan dan kekhawatiran yang ada di sekitar kita. Banyak orang yang khawatir akan kualitas masa depan mereka, keamanan investasi mereka, atau ancaman sakit penyakit atau perang. Saudara terkasih, kecemasan dan kekhawatiran bukan hanya sesuatu yang terjadi di sekitar kita, tetapi di dalam kita. Banyak orang bergumul dengan kecemasan akan masa depan mereka, keuangan mereka, karir mereka, atau kesehatan pribadi mereka. Firman Tuhan berkata bahwa walau ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, kebanyakan hal dalam hidup itu berada di luar kata kendali kita. Jadi saudara terkasih, seringkali kita menghabiskan waktu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Alkitab memberitahukan bahwa iman kita kepada Tuhan harus mengisi jarak antara realita dengan keinginan kita. Kita tidak seharusnya cemas akan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi lebih baik menyerahkan semuanya kepada Tuhan di dalam doa. Karena hanya Dia yang punya kendali atas hal-hal yang tidak kita ketahui, saudara terkasih. Itu sebabnya penulis Mazmur 4 berkata bahwa Dia tidur di malam hari dalam damai, bebas dari kecemasan dan kekhawatiran. Walau penulis dikelilingi bahaya, dia menempatkan imannya di dalam Tuhan. Hal itu membuatnya tidur dengan damai dan aman. Saudaraku, kualitas tidur kita adalah gejala iman kita dalam Tuhan. Jika kita cemas dan gelisah di malam hari, artinya ada hal-hal yang tidak kita percayakan kepada Tuhan. Saudaraku, ambil waktu sejenak untuk menyelidiki hati Anda. Apakah Anda cemas atau diliputi kekhawatiran? Renungkanlah saudaraku. Renungkan kuasa dan kedaulatan Tuhan. Minta kepada Dia untuk memenuhi Anda dengan damai. Dengan damai dan kasih-Nya, saudaraku. Dan peneguhan bahwa Dia memegang kendali atas masa depan Anda. Teruslah mengingatkan diri Anda akan janji-janji Tuhan yang diberikan di dalam Alkitab. Saudara terkasih, saya sudah merasakannya. Saya percaya setiap firman yang Tuhan sampaikan kepada kita adalah penggenapan atas firman-Nya melalui kehidupan kita. Saudaraku, pada saat kita khawatir dan penuh kekhawatiran, tanpa kita sadari, kita telah menyakiti hatinya. Berarti kita tidak percaya bahwa Tuhan mempunyai kuasa yang besar, lebih besar dari apapun untuk menyelesaikan setiap masalah hidup kita.
Saudaraku, kalau pada saat kita lebih dekat dengan Tuhan dan tahu apa yang mau Tuhan lakukan, bahkan tahu segala sesuatu di dalam diri kita, Tuhan yang bertindak, kita akan lebih diam dan diam. Karena kita percaya Tuhan kita yang menyelesaikan hidup kita, masalah kita. Saudara terkasih, terkadang hidup kita pada saat kita merasakan kekhawatiran dan pada saat kita diamkan, adakah di saat kalian merenungkan dan mendiamkan apa permasalahan Anda dapat mengurangi masalahmu? Jawabnya tidak. Saudaraku, beberapa hari lalu saya pernah merasakan betapa besar kekhawatiran saya akan satu hal. Sehingga ada satu hari saya hanya bisa menangis dan sedih dan bingung. Tuhan, kenapa saya begini? Kenapa begini dan begini? Kapan Tuhan ini selesai? Kapan Tuhan saya mendapatkan ini? Kapan? Dan terus saudaraku. Tahu saudara, pada saat saya rasakan itu dan saya biarkan kekhawatiran itu merasuki, merenggut jiwa saya dan pikiran saya, satu hari, saudara terkasih, yang terjadi, saya tidak punya sukacita. Muka saya termenung, merengut, hati saya, bahkan tubuh saya terasa sakit dan lemas panjang hari. Tapi saudaraku, yang paling terpenting di saat Anda mengalami hal itu, jangan judgement diri Anda bahwa Anda sudah tak berguna lagi di mata Tuhan. Tidak. Yang terpenting Anda kembali kepada Tuhan dan bertobat. Saat itu saya cuma berkata, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya harus bagaimana Tuhan, ampuni saya. Tuhan tolong saya. Saya tahu apa yang saya lakukan salah. Saya hanya mencoba meraba, mencoba untuk menyelesaikan masalah ini. Mencoba, aku harus bagaimana. Tetapi di saat sepanjang hari masalah itu terus kita pikirkan, tak ada masalah yang terselesaikan. Di situ saya hanya bilang, Tuhan, saya mau diam, mau tidur, aku gak mau tahu mau ngapain. Yang aku tahu, Tuhan tolong saya, ampuni saya. Akhirnya saya serahkan seluruh masalah saya kepada Tuhan. Dan saya cuma bilang, Tuhan, saya ampuni saya. Aku gak mau pegang masalah ini. Tuhan tolong. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong. Dan kita tangking pikiran-pikiran jelek kita di dalam nama Yesus. Dan saat itu saudaraku, Tuhan kembali bekerja dalam hidup kita. Tuhan berkata kepada saya, jangan fokus kepada masalahmu, nak. Puji Tuhan. Karena tahu saudara, iblis juga bisa merasuki jiwa kita walau kita sudah lebih dekat dengan Tuhan. Hanya tinggal kita mau memilih siapa yang menjadi pemenang. Dan jangan biarkan iblis menjadi pemenang dalam hidupmu. Akhirnya saya tidak mau biarkan iblis menjadi pemenang dalam hidup saya. Dan saya berkata, Tuhan, Engkau pemilik jiwaku, Engkau pemilik hidupku. Tuhan bekerja, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Dan Tuhan berkata seperti yang tadi saya bilang, jangan fokus pada masalahmu, tapi fokus pada berkat yang telah aku siapkan untuk. Sejak itu, menit itu juga, saya berkata, saya tidak punya masalah. Setiap masalahku kutanggung di dalam Dia, Bapakku yang baik, di dalam nama Yesus. Dan aku tidak mau berpikir. Tahu saudara apa yang saya lakukan? Saya tinggal tidur. Setelah saya serahkan seluruhnya kepada Tuhan dan saya berkata, saya bertobat Tuhan. Saya serahkan masalahku kepadamu. Hai iblis, enyah kau dari hidupku, karena hidupku milik Tuhan.
Aku percaya janji Tuhan tergenapi dan akan digenapi Tuhan. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi dalam hidup aku. Yang aku pedulikan hidupku bersama Tuhan. Saya tidur, saudaraku. Bangun tidur, puji Tuhan. Saya rasakan kembali sukacita. Dan saya mengucap syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Bapa. Saya terus dendangkan lagu-lagu pujian. Saya terus berkata, Tuhan terima kasih. Dan tahu apa yang terjadi, saudaraku? Saya kembali bersemangat dalam menjalani hidup. Walau sebenarnya masalah belum selesai, tapi saya hanya bilang, Tuhan Yesus, saya mau ikut Engkau. Dan saya percaya Engkau berperang buat hidupku. Jadi aku lakukan bagianku. Saya lakukan bagian saya, saudaraku. Dan selebihnya Tuhan yang bekerja. Dan apa yang terjadi? Tuhan mulai buka keran-keran, saudaraku. Tuhan mulai selesaikan masalahku satu persatu. Dan di saat yang tidak terduga, saudaraku. Mungkin Anda pernah lihat postingan saya, short saya di mana saya di tempat laundry, tiba-tiba saya menangis. Di situ Tuhan tiba-tiba selesaikan masalah saya tanpa saya duga. Saya mempunyai ekspresi yang tidak bisa saya tahan karena begitu besar dan hebatnya Tuhan. Dan saya coba bilang, Tuhan terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Sampai gemetar tubuh saya, sampai gemetar badan saya, saudaraku. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Masalah yang menurut saya besar, ternyata Tuhan izinkan buat saya terjadi untuk membangkitkan, menebalkan iman saya. Bayangkan saudara, beberapa bulan saya harus mengejar sesuatu yang memang harus saya keluarkan. Tapi ternyata, ngapain saya kejar? Toh saya bekerja buat Tuhan. Bapakku yang jadi bosnya. Jadi kalau saat itu saya berpikir saya kejar, ternyata apa yang saya kejar tidak saya dapat. Saya kecewa. Tetapi saya berpikir, kembali saya ubah mindset saya tahunya kerja. Mungkin Anda ingat slogan siapa ya? Yes. Kita harus hanya berpikir kerja buat Tuhan. Apapun itu saudaraku. Dimanapun Anda ladangnya, di sana tempat Anda melayani Tuhan. Bekerja dan fokus, duduk diam, tidur. Tuhan selebihnya yang memberikan semua yang kau butuhkan. Haleluya. Saudaraku terkasih, saya ingin mengucap syukur dan saya bagikan ini agar semua Anda yang mendengar, ayo jangan fokus kepada masalah, tapi fokus kepada janji Tuhan di dalam Alkitab. Karena janji Tuhan iya dan amin. Haleluya. Haleluya. Baik saudara terkasih, kita naikkan kembali doa kita buat Tuhan. Namun sebelumnya saudaraku, setelah ini semua, bagaimana Anda dapat menemukan damai Tuhan hari ini? Pilihannya ada di dalam hidup Anda. Kalau saya serahkan beban hidup saya pada Tuhan, seperti yang tadi saya ceritakan. Anda pun bisa. Dan saya yakin dan percaya bahwa Roh Allah hidup di dalamnya. Dan itu Anda pun harus lakukan. Dan Anda renungkan janji-janji Tuhan bagi masa depan Anda. Percayalah, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup Anda. Jangan biarkan iblis merenggut masalah itu. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari kita naikkan doa lagi kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih.
Kalau Engkau begitu dahsyat dan begitu sempurna dalam hidup kami. Tuhan, Engkau ajarkan kami Tuhan untuk menikmati hidup kami Bapa. Bahkan di saat kami memiliki masalah yang besar Tuhan, yang kami berpikir besarnya segede gunung Tuhan, menutupi tubuh kami. Tapi Engkau berkata, tidur. Sungguh baik Engkau Tuhan. Dan aku Tuhan Yesus, aku bisa tidur dengan nyenyak karena Engkau menjagaku dan masa depanku. Hari ini Bapa, aku mau menyerahkan kekhawatiranku kepadamu Tuhan. Biarlah aku beristirahat dalam damai-Mu, sehingga aku bisa bangun dengan sukacita dan melakukan semua panggilan-Mu dalam nama Engkau Tuhan. Bahkan di saat kami di siang hari pun, kami tidur di saat kami memiliki masalah. Itu yang Kau ajarkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, Kau telah mengambil masalah kami dan menyelesaikan masalah kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan ragu Tuhan dengan semua janji-Mu, karena janji-Mu ialah iya dan amin. Terima kasih Allah Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan kami juga mau berdoa dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus selalu memberkati. Shalom.